Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang insyaallah penuh dengan barakah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah sampai kepada ucapan al-muallif, pengarang kitab, wa ma fazu bihadhil manakib, dan orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang sempurna imannya, orang yang baik di dalam beramal, yang mana mereka adalah warathatun nabiyyin, pewaris para nabi-nabi Allah. Ma fazu bihadhil manakib, mereka itu tidak mendapatkan kedudukan ini. Wala wasalu ila hadhil maratib, dan mereka tidak sampai kepada derajat ini illa bihusni iktifaihim, kecuali karena sebab mengikutinya mereka, wa kamali ittiba'ihim, dan sempurnanya meneladani li imamil a'immah, terhadap imam, pemimpin dari segala pemimpin, alladzi arsalahu Allah ta'ala lil alamin rahmah, yang mana dia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi alam semesta ini sebagai rahmat, penyebar kasih sayang. Abdillah wa rasulih, dia adalah hamba Allah dan utusan Allah, kekasih Allah, pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tersampaikan kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabatnya beliau di setiap saatnya, setiap waktu. Salawat dan salam yang terus menerus tanpa henti. Amma ba'd. Jadi setelah beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bahwa di antara hamba Allah ini ada orang-orang yang dipilih menjadi penerus pewaris para nabi, yang mana mereka itu orang-orang beriman yang memiliki ilmu, kesempurnaan iman, dan kesempurnaan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini hamba-hamba pilihan, tidak mendapatkan makom kedudukan di sisi Allah yang sangat tinggi, kecuali karena sebab mereka sempurna di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena sebab mereka itu di hari-harinya mengikuti sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, akhirnya derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukannya ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Benar-benar ada dalam diri pribadi sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswah, contoh hasanah yang baik, liman kana, bagi orang-orang yang yarjullah, berharap ridha Allah, berharap kedudukan tinggi di sisi Allah, wal yaumal akhir, dan kebahagiaan di akhirat, wa dzakarallaha katsira, yaitu orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang di Al-Quran Nabi itu dikatakan uswatun hasanah, contoh yang baik.
tujuannya supaya diikuti itu Rasul, dan apapun yang pernah beliau laksanakan maka kita ikuti jalurnya dan jangan sampai mengikuti jalur yang lain. Karena orang-orang yang yarjullah, mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, maka caranya untuk mendapatkan itu semua menjadikan Rasulullah sebagai menjadikan Rasulullah sebagai idola, contoh di dalam kehidupannya. Walhamdulillah, walaupun kita ada di zaman yang jauh daripada zamannya Nabi SAW, para sahabat Rasulullah itu menceritakan bagaimana kehidupannya Nabi, dia diikuti oleh para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seterusnya, dicatat, dikarangkan kitab-kitab tentang pribadi Nabi SAW, sehingga orang-orang yang hidup di zaman akhir masih bisa membaca, mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi para wali, orang-orang yang soleh itu mendapatkan kedudukan tinggi karena sempurna di dalam meneladani, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, hai Muhammad, in kuntum, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka bukti cinta kepada Allah itu dengan mengikuti aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau kamu sudah mengikuti aku, mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka kalian akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan balasan cinta dari Allah, bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dan maha penyayang. Ayat ini diarahkan kepada setiap orang yang mengaku mahabbah, mengaku cinta Allah, tapi dia tidak mengikuti jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengakuan cinta yang seperti ini, ngaku cinta Allah tapi tidak mau sama Nabi, ini adalah pengakuan cinta yang palsu, yang bohong. Tidak akan diterima cinta seorang hamba kepada Allah sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ucapan dan perbuatannya sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi pernah mengatakan, "Mana amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amal, laisa alaihi amruna, tidak pernah saya ajarkan itu amalan, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala." Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Kalau cinta Allah harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka dengan mengikuti Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan yang lebih daripada yang kita cita-citakan. Kita mengharap cinta kita diterima oleh Allah, bukan hanya diterima, tapi dibalas cinta oleh Allah, masih ditambahi, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba cinta sama Allah itu wajib, tapi kalau hamba mendapatkan cintanya Allah, itu yang luar biasa. Umat cinta kepada Nabi Muhammad itu wajib, tapi kalau ada umat Nabi dicintai sama Nabi, itu luar biasa namanya. Kalau kita cerita presiden itu biasa, banyak di warung-warung. Tapi kalau presiden tengah-tengah pidato nyebut nama kita, Fulan dari Pasuruan, yang saya hormati, yang saya cintai, wah itu heboh. Sopo wong Pasuruan disebut sama presiden itu. Begitu juga cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW itu kewajiban. Tapi ketika kita mendapatkan balasan cinta dari Allah, balasan cinta dari Nabi Muhammad, itu yang luar biasa. Karena itu kalau mau mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasul, maka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi para wali dan orang soleh itu, mereka itu orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semua kesalahan mereka sekecil apapun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ada satu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, halid din illal hubbu wal bughdu. Agama ini kalau mau kita rangkum, maka hanya ada dua perkara, yaitu cinta karena Allah, karena Rasul, dan benci karena Allah juga dan karena Rasulullah. Maksudnya cinta hal-hal yang dicintai oleh Allah, cinta dengan hal-hal yang dicintai oleh Nabi Muhammad, dan kita benci, tidak setuju, tidak rela, tidak ridho dengan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu inti agama. Inti agama cinta dan benci. Cinta yang dicintai Allah, benci yang dibenci Allah, yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau Siti Aisyah kemudian membawakan ayat yang kita bacakan tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengikuti Nabi Muhammad ini sebab diampuninya seluruh dosa-dosa. Nah, ini kan yang kita harapkan kan, ya ini ya, mendapatkan cinta Allah dan diampuni dosa-dosa. Caranya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu tentang Nabi Muhammad, ya kumpul bersama orang-orang yang tahu tentang Nabi Muhammad, para ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para guru-guru yang menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengan kita kumpul bersama mereka, kita mengenal Nabi Muhammad, kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian cinta itu akan membawa kita meneladani daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariatnya Nabi, mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang dicintai Nabi, benci yang dibenci Nabi, dan menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak-akhlak yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, kita praktekkan pada diri kita. Sing ngamuan,
krungu ceritane Nabi itu sabar, senyum, pemaaf, dibawa dirinya untuk ya ngamukane mudun ya, didik-didik pelan-pelan supaya bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing medit, sing gak tau metu duweke ya di rekening tok, ndak tahu nyumbang masjid, ndak tahu patungan acara masjid, maulidan misalnya. Diceritakan Nabi itu loman, ya, Nabi itu dermawan, suka bantu dan seterusnya, maka dibawa dirinya untuk mengikuti kedermawanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keras sama istri, sama putra-putrinya, sing morowan tangan, sing bentak-bentak di rumah. Ya, mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad kumpul, berinteraksi, berhubungan dengan istri dan putri-putrinya, dengan cucunya bagaimana ikut mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan seterusnya. Dengan seperti itu maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berkat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan petunjuk, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, berpegang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus mempertahankan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di akhirat, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.